as-shalawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jatanabal kaba'ir. Salat yang 5 waktu, 1 Jumat ke Jumat berikutnya dan 1 Ramadan ke Ramadan berikutnya itu akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Syaratnya adalah selama dosa besar itu dijauhi. Salat 5 waktu ini kata Rasulullah SAW akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Jadi salat 5 waktu itu adalah satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai sarana untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya itu terus diperintahkan setiap hari. Jadi setiap hari kita diperintahkan untuk melakukan salat. Tidak mampu berdiri dengan duduk, tidak mampu duduk dengan berbaring, dengan miring. Kalau tidak bisa berbaring dengan tidur, ya kalau sudah tidur tidak bisa sholat, ya disolatkan, berarti sudah meninggal dunia. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan bersih. Karena dosa-dosa kita itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu juga kembali kepada kualitas dari sholat kita itu. Jadi sholat itu harus dilaksanakan dengan tepat, dengan baik. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW itu kan pernah melihat ada seorang sahabat. Dia datang kemudian sholat. Setelah selesai sholat kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu kembali, kamu sholat lagi, kamu belum sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan. Kita bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berjalan, masih bisa menggerakkan anggota tubuh. Ini bagian dari nikmat yang kadang-kadang kurang disadari oleh manusia. Kita juga bersyukur atas nikmatul iman. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat bisa melangkahkan kaki ke masjid ini melaksanakan sholat maghrib yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah. Saat ini kita ada di salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan haram itu ada 4, salasun mutawaliyat, 3 berturutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sedangkan yang 1 terpisah, yaitu bulan Rajab yang kita ada di dalamnya.
Di bulan-bulan haram ini kita umat Islam diperintahkan untuk banyak melakukan kebaikan. Karena amalan di bulan haram, di bulan yang mulia ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sama dengan di bulan yang lainnya. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan di satu tempat, di satu masa, di satu waktu, ternyata manusia tidak mempergunakannya dalam rangka kebaikan, malah mempergunakannya untuk melakukan perbuatan maksiat, keburukan, kejahatan. Maka kata para ulama, maksiat yang dilakukan di bulan haram itu juga dilipat gandakan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pesan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian zalimi diri kalian di bulan-bulan haram ini. Jadi jangan zalimi diri sendiri dengan melakukan perbuatan maksiat, tapi hendaklah memperbanyak kebaikan, memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, memperbanyak ngaji, memperbanyak amalan-amalan kebaikan yang lainnya di bulan haram ini, termasuk ya sebagai bagian mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah, di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang berharga bagi kita umat Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian memperjalankan kembali minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit tingkat 7 menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu peristiwa bersejarah yang menunjukkan salah satu mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena peristiwa ini tidak akan terjadi kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah, kita lihat sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ada peristiwa-peristiwa yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berduka cita, yaitu pertama, wafatnya paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib adalah orang yang selama ini membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang Quraisy, menjadikan dirinya sebagai pembela utama, sehingga orang-orang Quraisy itu merasa segan untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang Abu Thalib merupakan seorang pemuka dari suku Quraisy pada waktu itu, pemimpin di tengah-tengah mereka. Sehingga ketika mereka hendak mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka segan. Apapun yang akan mereka lakukan, mereka masih meminta konsultasi kepada Abu Thalib. Bahkan sempat mereka mengatakan kepada Abu Thalib supaya menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Abu Thalib ternyata tetap membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadikan dirinya sebagai tameng, sebagai pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di tahun 10 dari kenabian, paman beliau yang selama ini membantu perjuangan beliau itu meninggal dunia. Tidak lama setelah itu, sekitar 3 bulan setelah wafatnya Abu Thalib,
istri beliau yaitu Siti Khadijah juga meninggal dunia. Siti Khadijah juga merupakan salah satu pendukung utama dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu juga adalah seorang yang terkemuka di tengah kalangan Quraisy. Siti Khadijah ini adalah seorang yang sangat kaya. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, beliau itu adalah memang saudagar yang kaya, hartanya itu melimpah. Akan tetapi demi perjuangan Rasulullah SAW, beliau rela untuk mengeluarkan hartanya sampai hartanya itu habis dalam rangka membantu perjuangan Rasulullah SAW. Sedemikian tulus Siti Khadijah membantu Rasulullah SAW sampai ketika hendak meninggal dunia, beliau itu katakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seandainya tulang saya ini bisa ditimbang untuk dijual, silahkan jual untuk membantu perjuangan engkau." Makanya Rasulullah SAW itu tetap terkenang kepada Siti Khadijah walaupun sudah meninggal dunia. Sampai-sampai Siti Aisyah pun itu cemburu kepada Siti Khadijah yang sudah meninggal dunia. Karena beliaulah yang terus diingat oleh Rasulullah SAW. Artinya ya, bagi ibu-ibu yang ingin terus dikenang oleh suami, maka berbaktilah, berikan yang terbaik. Pasti suami itu akan terus mengenangnya itu. Ada sebuah cerita, ada seorang istri mau meninggal dunia, dia kemudian bilang kepada suaminya, "Mas, berjanji bahwa kamu tidak akan kawin lagi sebelum pusara saya itu kering, sebelum makam saya kering." "Oh ya," kata suaminya, "iya saya berjanji." Kemudian yang kedua, "Mas, iya apa lagi?" "Saya minta setiap hari kamu siram makam saya itu sampai basah terus." Maksud itu supaya tak kering gitu. Kan supaya menikah kalau pusaranya sudah kering, mulai siram sebenar ya tak tuli kering. Jadi Siti Khadijah itu sangat dikenang oleh Rasulullah SAW walaupun sudah meninggal dunia. Nah, di tahun 10 dari kenabian itu Rasulullah SAW kehilangan dua orang yang selama ini membantu beliau, selama ini membela beliau. Sehingga setelah meninggalnya dua orang yang selama ini membantu dan membela Rasulullah SAW, gangguan dari orang-orang Quraisy itu semakin menjadi-jadi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu sampai mengalihkan dakwah itu ke kota Taif, dan ternyata yang terjadi orang-orang kota Taif bukan malah menyambut dakwah dari Rasulullah SAW, malah mereka itu menyambutnya dengan lemparan batu. Sehingga Rasulullah SAW itu berdarah. Tapi Rasulullah menerima semua itu dengan lapang hati, bahkan mendoakan, "Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku itu karena sesungguhnya mereka itu belum tahu bahwa saya ini adalah Rasulmu, bahwa saya adalah utusanmu. Nah, di dalam suasana kesedihan itu Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hiburan kepada Rasulullah SAW berupa peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah SAW kemudian diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya
untuk kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mendengar, Allah juga maha melihat. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengabadikan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya bukan hanya perjalanan biasa, akan tapi perjalanan spiritual, perjalanan yang di situ ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak mungkin manusia melakukannya. Semua adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memperjalankan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang hendak kita kaji adalah kita ambil iktibar dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Pertama dari ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang isyaratnya perjalanan yang terbaik itu adalah berangkat dari masjid dan menuju masjid, dari satu tempat yang mulia ke tempat mulia yang lainnya. Jadi dengan niat yang baik, dari tempat yang baik menuju tempat yang baik, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Masjid adalah Baitullah, rumah Allah, Baitu kulli taqiyin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah setiap orang yang bertakwa. Artinya dari masjid ke masjid ini diharapkan nantinya akan menjadi satu nilai yang diambil oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya umatnya itu terpaut kepada masjid. Jadi perjalanan dari masjid ke masjid. Makanya Rasulullah SAW itu menyatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid, bahwa perjalanan yang hendaknya dilakukan kalau ingin perjalanan sungguh-sungguh itu adalah kepada 3 masjid: Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini bukan berarti perjalanan ke masjid yang lainnya tidak boleh itu. Tapi karena di 3 masjid ini ada keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Karena masjid adalah tempat kebaikan, dan di 3 masjid ini banyak sekali dilakukan kebaikan. Masjidil Haram itu adalah awwalu baitin, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Jadi yang pertama kali rumah ibadah didirikan itu adalah di Mekah, yaitu Ka'bah ini. Maka berkumpul kebaikan-kebaikan yang kita melakukannya akan mendapatkan bias-bias dari kebaikannya juga. Kemudian Masjid Nabawi, masjid di mana Rasulullah SAW mendirikan sholat 5 waktu, masjid yang di dalamnya Rasulullah SAW membina para sahabat, dan Masjidil Aqsa yang merupakan tempat ibadah dari umat mulai dari masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi tempat ibadah. Jadi artinya diharapkan dari masjid ke masjid. Kemudian yang kedua adalah apa yang menjadi oleh-oleh perjalanan spiritual Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan panjangnya Rasulullah itu mendapatkan satu oleh-oleh berharga. Cuma oleh-oleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah oleh-oleh yang sifatnya fisik. Kalau kita melakukan jalan-jalan misalnya ke Surabaya, ke Yogyakarta, ke Malang misalnya, itu mungkin kan membawa oleh-oleh, tapi oleh-olehnya itu adalah oleh-oleh yang sifatnya fisik. Makanan mungkin oleh bakpia kalau ke Jogja, yang itu cepat habis, tidak sampai 1 minggu 1 hari mungkin habis itu. Atau mungkin beli baju yang juga akan lusuh, jadi sifatnya fisik. Tapi oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah oleh-oleh yang berharga. Apa itu? Sholat 5 waktu
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, yang itu bukan hanya sesuatu yang dipentingkan untuk dunia, akan tapi dalam rangka kebahagiaan manusia di akhirat. Jadi oleh-oleh berharga yang akan memenuhi kebutuhan spiritual dari umat Nabi Muhammad SAW. Artinya memang beda oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apalagi perintah ini langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW di langit ketujuh, yang kalau kita lihat di dalam hadis yang menggambarkan tentang perintah sholat, kita akan mendapatkan bahwa sholat 5 waktu sesungguhnya adalah pertama rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kan awalnya 50 itu kan. Jadi 50 kali sehari semalam. Kita bayangkan kalau 50 kali sehari semalam itu, dalam sehari semalam 24 jam. Kalau 50 kali tak 24,5 jam adzan boleh. 35 menit kemudian sudah adzan, selesai mau pulang itu. Entara alako cimasturi kifurumuk kalabeng atoko Allahu Akbar adzan boleh abadia boleh. Sehingga akan tak kenyang bulekatan adzan boleh. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu kemudian diringankan. Yang itu sungguhnya ada dialog dengan Nabi Musa alaihissalam sampai diberikan 5 itu. Sebab ketika bertemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, kamu dapat oleh-oleh apa? Dapat perintah apa? Saya dapat perintah sholat 50 kali sehari semalam. Kok banyak sekali itu. Umat saya itu 2 kali sehari semalam, banyak yang nggak mengerjakan. Umat kamu itu ya, kecil-kecil, umat saya besar-besar, tidak kuat 2 kali sehari semalam. Umat kamu 50, sudah balik minta keringanan sampai kemudian tinggal tersisa 5. Kata Nabi Musa, masih banyak itu, minta lagi supaya dikurangi. Kata Nabi Muhammad, sudah, saya malu itu. Kenapa? Karena Rasulullah itu minta supaya dikurangi terus dari 50 menjadi 5. Kalau balik lagi itu habis nanti. Kurangilah 5, 45, kurangi boleh 40 sampai 5, naik lagi dikurangi habis nanti. Malu kata Rasulullah SAW. Jadi yang 5 itu sesungguhnya 50. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah itu tidak berubah. Perintah pertama 50, maka yang 5 di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tetap dihitung 50 kali. Ini pertama, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sungguhnya mengisyaratkan bahwa sholat itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita melaksanakannya 5, akan tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tetap dihitung 50 kali. Dan kemudian sholat itu merupakan satu karunia di mana Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya ingin untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita mempunyai kesalahan-kesalahan, Rasulullah SAW itu menyatakan dalam satu hadisnya, as-shalawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukafiratun lima bainahunna idza jtanabal kabair. Salat yang 5 waktu, 1 Jumat ke Jumat berikutnya dan 1 Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Syaratnya adalah selama dosa besar itu dijauhi. Sebab kalau dosa besar itu harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa besar itu diantara cirinya kalau di dalam Al-Quran itu biasanya ancamannya itu berat, besar. Ancamannya itu neraka. Syirik itu bagian dari kabair. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua, membunuh,
Berzina itu bagian dari dosa-dosa besar yang kita kalau ingin menghapusnya harus dengan taubatan nasuha. Nah, yang lainnya itu ada kategori dosa-dosa kecil. Nah, sholat 5 waktu ini kata Rasulullah SAW akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW itu memang menjelaskan, kalau kalian itu berwudu seperti wudhu saya ini dan kemudian melaksanakan sholat, temu sholat subuh, setelah itu beraktivitas, mungkin ada salah yang kita lakukan, ada sedikit dusta, ada kemudian pandangan yang tidak terarah, lihat perempuan cantik misalnya, tidak dilihat, kok cantik, dilihat dosa, maka ketemu dengan zuhur, itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hapus dosa kita itu. Ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis zuhur aktivitas, ada kesalahan lagi, maka kemudian kembali Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa kita saat kita ini bertemu dengan sholat asar, melaksanakan sholat asar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tahu kita ini adalah makhluk yang memang banyak dosa. Ada di antara kita yang tidak punya dosa? Tidak ada. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'. Anak Adam itu banyak berbuat salah. Cuma kata Rasulullah, wa khairul khata'ina tawabun. Dari yang banyak berbuat salah itu yang paling baik adalah yang banyak bertaubat. Jadi sholat 5 waktu itu adalah satu perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sebagai sarana untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya itu terus diperintahkan setiap hari. Jadi setiap hari kita diperintahkan untuk melakukan sholat. Tidak mampu berdiri dengan duduk, tidak mampu duduk dengan berbaring, dengan miring. Kalau tidak bisa berbaring dengan tidur, ya kalau sudah tidur tidak bisa sholat, ya disolatkan, berarti sudah meninggal dunia. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan agar ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kita dalam keadaan bersih, karena dosa-dosa kita itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW dalam satu hadis itu memberikan gambaran tentang bagaimana sholat 5 waktu itu menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah bertanya kepada sahabat, ara'aytum law anna bibabi ahadikum nahran ghamran yaqtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yubqi min daranihi syai'an. Ya kata Rasulullah, coba kalau di antara kalian itu di depan rumahnya ada sungai yang jernih, di mana di depan rumahnya itu sungainya jernih, dia mandi 5 kali sehari semalam, kira-kira ada ndak sisa-sisa kotoran di tubuhnya? Kita ini kan mandinya paling 2 kali ya, ada yang mungkin 1 kali, ada kalau anak-anak mungkin 3 kali, ini 5 kali. Kata para sahabat, qalula ya Rasul, ya tentu habis kotorannya. Maka kata Rasulullah SAW, wa kadzalika sholawatul khamsu. Nah, demikian juga sholat yang 5 waktu. Yamhullahu bihinna dzunub wal khataya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dengan sholat 5 waktu itu dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Jadi dengan sholat 5 waktu ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya tentu juga kembali kepada kualitas dari sholat kita itu. Sama dengan orang mandi ya. Tekak mandi 5 kali, mempera acu acap buru aja belum. Ya masih ada kotorannya. Tapi kalau dia mandi, kemudian pasang sabunnya, pas hurdut, daki-dakinya itu dibersihkan, ya habis 5 kali sehari dibersihkan. Nah demikian juga sholat yang kita lakukan. Sebab misalnya Rasulullah SAW itu kan pernah
menyatakan bahwa ada orang yang mencuri di sholat. Jadi sholat tapi dia pencuri. Siapa pencuri di dalam sholat? Orang yang tidak menyempurnakan rukuknya. Kan ada orang yang pada melintas menceling gitu. Belum sempurna rukuknya mental ngeban gitu. Ini kata Rasulullah adalah pencuri di dalam sholat. Jadi sholat itu harus dilaksanakan dengan tepat, dengan baik. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW itu kan pernah melihat ada seorang sahabat dia datang kemudian sholat. Setelah selesai sholat kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu kembali, kamu sholat lagi, kamu belum sholat. Orang ini kembali kemudian sholat. Setelah selesai sholat kemudian menghadap Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu kembali sholat lagi, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Akhirnya nyerah orang ini. Ya Rasul, ini sudah saya baik itu menurut saya. Kalau masih belum baik, dibilang belum sholat, maka ajarkan kepada saya bagaimana sesungguhnya sholat yang betul. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat tadi bahwa sholat itu hendaknya dilakukan salah satunya adalah dengan tumaknina. Tsummarka hatta tatma'inna raqi'an. Hendaklah kamu ruku, yang kemudian dalam ruku itu tenang. Artinya jangan keburu, jangan keburu itu. Laksanakan dengan tenang karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Duda ma'akiyah itu. Artinya laksanakan kata Rasulullah dengan penuh ketenangan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam sholat sesungguhnya kita kan berdoa tentang kehidupan kita dunia dan akhirat itu. Dalam surah Al-Fatihah kita memohon agar diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Yang kata sebagian ulama, kalau kamu tidak begitu khusyuk dalam sholat kamu, paling tidak ketika baca doa ini ihdinas siratal mustaqim, hendaknya hati kamu itu lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam doa ini terkandung satu hal yang sangat berharga bagi kita agar Allah memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus ini. Itu salah satu bacaan yang kata para ulama, hendaknya kamu itu benar-benar hati lurus, khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika baca ini hati masih melanglang buana ke sana kemari itu. Jadi doa kehidupan kita termasuk dalam kehidupan dunia itu kita kan juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa di antara 2 sujud misalnya, Rabbi firli, ya Allah ampuni saya, warhamni, ya Allah sayangi saya, wajburni, ya Allah berikan kecukupan kepada saya. Kalau sudah diberikan kecukupan kan apa-apa bisa kita beli akal lampi cukup, kecukupan dicukupi, beli mobil cukup, beli sawah cukup, akabina cukup, diberikan kecukupan. Wajburni, warfa'ni, tinggikan derajat saya ya Allah. Bukan hanya di dunia itu, terlebih lagi di akhirat. Sebab di dalam surah Al-Waqi'ah itu kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan khafidatur rafi'ah, bahwa di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala itu merendahkan. Ada orang yang ketika di dunia itu dia pangkatnya tinggi, mulia, akan tetapi karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian direndahkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, rafi'ah, di hari kiamat juga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat dari orang yang dulunya di dunia tidak dipandang karena miskin, karena jelek, karena dia tidak punya kedudukan di tengah-tengah manusia, tapi karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dia diangkat derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita itu warfa'ni, ya Allah tinggikan derajat saya.
warzuqni, berikan rezeki. Maka di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan salat itu kan juga kemudian mengiringinya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki kepada kamu. Bahkan narzukuk, nahnu narzukuk, kami yang memberikan rezeki kepada kamu. Yang artinya manakala kita melakukan sholat, insya Allah yang namanya rezeki itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa-doanya itu sudah cukup itu. Dunia akhirat itu kita minta di dalam sholat kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan sholat itu kata Allah Subhanahu wa taala akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya pada masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang dia masih mencuri. Kata temannya, ya Rasul, si fulan itu masih suka mencuri. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Satanhahu sholatuhu. Nanti sholatnya itu akan mencegah dia dari perbuatannya yang tadi suka mencuri. Jadi manakala sholatnya itu baik dan benar, kata Rasulullah SAW, tadi perbuatannya yang masih suka mencuri itu nantinya akan ditahan oleh sholatnya. Sholatnya akan mencegah dirinya dari perbuatannya yang tidak baik tadi. Satanhahu sholatuhu. Jadi sholatnya itu nanti akan mencegah dirinya. Sebagaimana yang memang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya sholat itu memang adalah oleh-oleh berharga yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mari kita terima oleh-oleh berharga ini di dalam kehidupan ini. Karena sekali lagi dengan sholat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar setiap kita ini terbebas dari kesalahan, dari dosa-dosa. Yamhullahu bihinnadz dzunub wal khataya. Kata Rasulullah SAW, Allah akan menghapus dengan sholat yang 5 waktu itu dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan hal yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Hud ayat 11 dan 114, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah salat pada 2 ujung hari. Yaitu kalau kata para ulama, 2 ujung hari, ujung pertama adalah salat subuh, kemudian ujung yang kedua salat zuhur dan asar, wa zulafam minal lail, dan di permulaan malam, di mana Rasulullah menyatakan bahwa salat Maghrib dan sholat Isya itu adalah zulfata al-lail, adalah 2 sholat yang ada di permulaan malam. Dirikanlah 5 sholat ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Yang kata para ulama memang makna dari al-hasanati di dalam ayat ini adalah sholat 5 waktu, karena di awal dari ayat ini adalah berbicara tentang sholat 5 waktu. Dzalika dzikra lidzakirin. Itu adalah peringatan bagi orang yang mau untuk mengingat. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya apa? Isra dan Mi'raj sesungguhnya adalah satu karunia berharga yang bukan hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu menghilangkan kesedihan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan Isra Mi'raj, maka kita sesungguhnya mendapatkan pelajaran. Manakala hati kita resah, gundah, maka perjalanan yang terbaik adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kita kan tidak mungkin kemudian ke Sidratul Muntaha. Cuma Rasulullah menyatakan as-salatu mi'rajul mu'min, bahwa salat itulah mi'rajnya orang-orang yang beriman.
Artinya kalau Rasulullah itu langsung mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan oleh Allah, maka kita umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mi'rajnya adalah dengan salat. Yang dengan itu kita berharap bahwa nanti kita mendapatkan ketenangan itu kan. Karena memang ketika kita masuk masjid kita baca doa, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Di antara makna rahmah itu adalah pertama maghfirah, mendapatkan ampunan. Yang kedua adalah solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan. Sehingga ketika selesai sholat, Allah itu bukakan, singkapkan, oh ini apa yang harus kamu lakukan. Hati menjadi tenang, karena dengan sholat itu kita insya Allah akan diberikan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam bagian mereka yang muqimis sholat, mendirikan sholat. Mudah-mudahan kita menjadi dari bagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dihapuskan dosa-dosa sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci bersih tanpa noda lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah